Benar Bapa, Engkau Allah Immanuel. Saat ini kami ada di rumah-Mu. Pujian penyembahan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Allah yang senantiasa menyertai, Allah yang senantiasa memelihara, Allah yang senantiasa melindungi, Allah yang senantiasa menuntun kami. Kami ada hingga hari ini Tuhan. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Bersyukur dan bergelori dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Kami mau bawa tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mau bawa hati dan pikiran kami. Kami mau bawa seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan kepada-Mu. Menjadi persembahan yang hidup, yang layak dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan pergumulan. Kami datang dengan beban. Namun kami percaya bahwa siang hari ini melalui firman-Mu, berfirman, berbicaralah bagi kami. Melalui firman-Mu kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang susah akan diberikan penghiburan. Kami akan mendapatkan jawaban yang datang dari Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu. Ingatkan kami melalui firman-Mu. Tegur kami melalui firman-Mu. Bawa kami untuk lebih sungguh, lebih setia dan lebih taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, segala ketidaklayakan kami. Biar siang ini kami layak. Terima kasih Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Mari jamaah pribadi lepas pribadi. Terima kasih Engkau Allah Immanuel. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat, mendengar, mengalami lawatan Tuhan yang terjadi di seluruh antero muka bumi. Namun hari ini kami ada di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Buka hati kami Tuhan. Buka pikiran kami. Buka pendengaran kami. Biarlah firman yang akan kami dengar tidak berlalu. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau membagikan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seisi ruangan ini yang taruh dalam tangan-Mu. Sekeliling tempat ini yang taruh dalam tangan-Mu. Kuasa hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Terlebih hati kami Tuhan. Dengan sukacita, damai sejahtera, sorga kami. Rindu untuk membuka hati kami. Untuk dilawat oleh firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk menyambutnya. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini hal pertama kita bersyukur. Saudara, kita boleh ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Hal yang kedua, terima kasih buat gembala. Saudara, hari ini saya dipercayakan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Jose. Wah, Pendeta Jose. Nama saya Pendeta Jose. Saya ada di Pulau Jawa ini kurang lebih 30 tahun. Puji Tuhan. Saya dari Timor Leste, saudara. Saya dari Timor Leste. Saya pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan. Gembala saudara adalah dosen saya pada saat tahun 2000-an, 99 ke
Hari ini saya ada di hadapan saudara. Kemurahan Tuhan. Saya bekerja sebagai seorang hamba Tuhan. Saya melayani di perumahan kecil di daerah Cibitung, saudara. Saya ada di perumahan Kirana. Saya melayani di sana, saudara. Saya gembala di sana dari tahun 2006 setelah selesai belajar. Tetapi Tuhan itu baik. Saya pun melayani masyarakat sehari-hari, saudara. Saya melayani masyarakat di Polres Metro Bekasi Kabupaten. Saya sebagai seorang anggota polisi. Saya melayani di Polres Metro Bekasi. Saya di bagian penerbitan SIM, saudara. Hari ini saya ada di hadapan saudara. Saya bangga karena saya menjadi pengikut Kristus. Katakan amin. Haleluya, saudara. Saya dari latar belakang saya dari Timor Leste, bukan pelarian, saudara. Saya datang dari Timor Leste, saya atlet nasional. Tahun 90 saya atlet nasional. Sampai dengan tahun 2002 saya berhenti. Saya pelari jarak jauh Indonesia. Pelari dengan pelarian itu berbeda. Haleluya. Saya kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya merasakan itu di dalam hidup saya. Tahun 99 saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya pelari nasional Indonesia. Saya datang dari Timor Leste, saudara. Hari ini saya boleh ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya tinggal di Tambun. Anak saya 4, saudara. Nomor 1, nomor 2 anak polisi, nomor 3 dan nomor 4 anak pendeta. Haleluya. Anak saya nomor 3 dan nomor 4 itu, yang nomor 3 namanya Haleluya. Yang nomor 4 itu namanya Shalom, saudara. Jadi di rumah saya itu sudah lengkap. Haleluya, Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saya ada di kepolisian. Orang berpikir begini. Tidak mungkin polisi jadi pendeta. Bertolak belakang, saudara. Tetapi saya merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan. Satu ayat saja dulu, saudara. Ayat yang akan saya sampaikan nanti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara. Ayat ini bahkan sudah banyak sekali kita sering membaca ayat ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika? Kita sama-sama 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Apakah hari ini kita masih bisa mengucap syukur? Keadaan yang menakutkan. Semua orang takut keluar rumah. Tidak boleh salaman. Tidak boleh berkomunikasi satu dengan yang lain secara dekat. Kenapa? Karena bahayanya corona. Tetapi hari ini saudara dan saya, kenapa kita mengucap syukur? Kita masih ada di rumah Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Katakan amin. Satu hal yang luar biasa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Keadaan boleh terjadi, menakutkan, saudara. Pergumulan boleh ada, beban boleh ada, tetapi kita mau bilang bahwa terima kasih Tuhan. Aku hari ini masih berdiri. Aku hari ini masih bisa bernafas. Aku hari ini masih ada di rumahmu. Kita datang ke tempat ini dengan tujuan rindu berjumpa. Kita datang ke tempat ini dengan tujuan mau katakan Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu. Atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Saya datang dari Timor Leste sebagai atlet nasional, saudara. Saya datang dari latar belakang Katolik. Alkitab saya belum tahu, saya tidak tahu Alkitab, saudara. Saya punya Alkitab di masa kecil saya, tapi Alkitab itu kita tidak boleh baca. Boleh baca sekali-sekali seminggu, itu pun hanya berapa ayat di gereja.
Itu yang sudah dipilih. Tetapi kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya kecil, saya mengalami peperangan Timor Leste. 5 tahun saya ada di hutan, saudara. Saya tinggal di hutan sama orang tua saya. Kami berangkat dari rumah tahun 75. Hari berjalan, minggu berjalan, bulan berjalan. Besok kita akan kembali. Besok itu terus 76, 77, 78, 79, 80. Kita tidak pulang-pulang. Saya melihat bahwa satu hal, saudara. Dari pakai celana panjang, dari pakai baju sampai tidak pakai baju. Jadi Tarsan, saudara. Saya jadi Tarsan kecil. Saya umur 9 tahun. Saya dari Tarsan kecil, saudara. Saya umur 4 tahun pada tahun itu. Tetapi saya melihat satu hal. Orang tua saya. Setiap pagi. Setiap saat. Penyerahan kepada Tuhan. Dia baik, saudara. Kita bukan mengucap syukur karena keadaan itu, saudara. Tetapi kita mengucap syukur karena Dia masih ada. Dia masih memelihara kita. Waktu yang begitu panjang, saudara. Akhirnya tahun 80 kami pulang, kami turun dari hutan. Tarsan kecil kembali ke kota. Haleluya. Rambut gondrong, tidak pakai sepatu, saudara. Hari ini puji Tuhan, saudara lihat, rapi sekali. Waktu yang begitu panjang, saudara, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam segala situasi, segala keadaan, apapun yang terjadi, jikalau kita masih ada dalam Tuhan, jikalau kita masih percaya, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tahun 93, tahun 90 saya datang ke Jakarta. Saya tidak pulang lagi. Saya tinggal di Jakarta. Dia mengangkat, tidak ada yang dapat menuruninya. Dia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Katakan amin. Saudara, Jose kecil yang tidak dikenal orang, begitu berangkat ke Jakarta, pulang itu disambut dengan kalungan bunga. Karena menjadi juara di Jakarta. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Mengucap syukur, keadaan boleh ada. Keadaan itu boleh mencekam, menakutkan. Keadaan itu tidak mungkin, tetapi kita percaya Allah, Dia tidak pernah berubah. Amin. Masa itu, saudara, tahun 93 saya juara di PON, saudara. Masuk polisi, tidak tes. Mau masuk polisi enggak? Masuk, saudara, tidak tes. Tahun 96 saya juara di SEA Games, sekolah tidak bayar. Tahun 98 saya menikah dengan istri yang cantik diberikan Tuhan. Saya mulai tinggal di Pulau Jawa. Tahun 99 saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dengan apa saya balas kasih Tuhan? Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Tidak bisa apa-apa, saudara. Jangankan tahu Kejadian sampai Wahyu. Baru kenal Alkitab. Saya masuk di tempat di mana jemaat Tuhan beribadah. Ini kok di gereja kok ada yang lompat, ada yang menangis, ada yang tepuk-tepuk tangan, saudara. Saya bingung, saudara. Tetapi dari situ Tuhan itu luar biasa. Saya dirubah dan saya terima Yesus sebagai Tuhan. Dan Tuhan menempatkan saya, saudara. Saya terus menyerahkan seluruh hidup saya, saudara, kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya belajar dengan gembala, saudara. Saya mulai belajar secara perlahan. Waktu yang sudah. Seringkali kita melihat bahwa saya belajar dari jam 4 sore sampai jam belajar sekolah malam, saudara. Walaupun bolong-bolong, saudara. Tetapi hari ini, saudara, saya ada di hadapan saudara. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, dikatakan bahwa kita sering mendengar bahwa orang yang kuat adalah mereka yang mampu bertahan. Orang yang setia, mereka lah yang akan melayani Tuhan.
Orang yang mengerti kehendak Tuhan, mereka akan selalu bersyukur. Ibadah apa sih kita ibadah ini? Kita kadang-kadang kita ibadah apa? Ibadah adalah panggilan tertinggi Allah kepada manusia. Di dalam ibadah saudara dan saya sedang disiapkan oleh Tuhan. Di dalam ibadah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Amin saudara. Jadi saudara, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetap mengucap syukur saudara. Banyak orang yang hari-hari ini saudara, di akhir zaman ini kita lihat bahwa banyak orang, firman Tuhan katakan mereka tidak tahu berterima kasih. Keadaan baru sedikit kita mengomel. Ada 3 kriteria. Ada orang yang tidak pernah bersyukur, walaupun diberkati. Keadaan dalam segala keadaan tidak bersyukur. Tidak mau bersyukur. Ada orang yang dia bersyukur kalau keadaannya itu baik. Tetapi firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Kita lihat bagaimana Ayub. Kita tidak hanya bisa menerima keadaan yang baik, sekalipun itu buruk saudara. Apakah kita mampu untuk menerima? Tahun 2015, Bapak Ibu Saudara, setelah pelayanan seperti ini, saya pulang saudara. Saya pulang dari pelayanan, saya ditabrak. Saya ditabrak oleh anak-anak sekolah saudara. Motor itu kencang, 3 orang boncengan. Tanggal 22 Oktober, saya masih ingat betul saudara. Hujan deras, motor itu arah langsung ke saya. Arah ke saya dan seketika itu saudara, saya kaget dan saya jatuh saudara. Saya sudah hampir ke pinggir got. Dan ketika saya jatuh, saya boleh melihat di sana bahwa saya lihat tangan saya, jari tengah saya sudah nggak ada. Jari tengah saya sudah nggak ada saudara. Saya baru pulang pelayanan. Apa saya nggak bilang, Tuhan saya ini baru melayani, kenapa tidak? Ketika itu saudara, saya bangun. Saya lihat jari saya sudah tidak ada, jari tengah saya. Hancur saudara, jari tengah saya tidak terpisah. Tapi dia masih gantung saudara. Tetapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya baru 2 jari. Kau sudah memberikan nyawa untuk saya. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih ada. Hari ini saya masih kuat. Hari itu saya katakan kepada Tuhan, terima kasih. Saya baru 2 jari. Tetapi Engkau sudah mati di atas kayu salib. Darah tercurah untuk saya. Saya nangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya baru 2 jari. Tapi sekalipun Tuhan mengambil saya sudah siap. Saudara tahu pada hari itu saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Jikalau firmanku ada di dalam kamu dan kamu ada dalam firman itu, mintalah apa saja di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Di dalam Tuhan ada janji dan ada perintah. Kita lebih mencari janji. Tuhan mau kita ikuti perintah dulu. Janjinya akan digenapi. Amin. Saya bangun saudara, saya masukin tangan kiri saya. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, terima kasih. Jari saya baru 2 jari saudara. Hari ini saya ada di hadapan saudara. Tangan saya jarinya masih utuh 5. Walaupun keadaannya tidak sempurna. Jari tengah saya dengan jari manis saya saudara, patah itu ada 4. Saya jatuh dan saya masukin tangan. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saudara tahu, saya datang dan saya hampiri anak-anak itu. Saya datang kepada mereka. Saya katakan, Tuhan ampuni anak-anak ini. Ampuni mereka. Lepaskan pengampunan. Bagaimana kita mau bersyukur? Kita masih tinggal di masa lalu.
Bagaimana kita mau bersyukur? Masih ada hal-hal kecil yang mengganjal hati engkau dan saya. Tidak bisa. Lepaskan saudara. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Lepaskan. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Seringkali orang dunia tidak melihat siapa yang ada di dalam diri saudara dan saya. Karena kita tidak menunjukkan. Saya bilang, Tuhan ampuni anak-anak ini. Ambil motor kalian dan pulang. Haleluya. Saya lepaskan pengampunan. Tangan sudah tidak ada saudara. Tangan sudah tidak mungkin normal. Tangan saya berlumuran saudara. Tetapi saya percaya. Dia ada bersama dengan saya. Katakan amin saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Saya percaya bahwa keselamatan itu, kenapa kita mengucap syukur? Kita sudah terima keselamatan itu. Pasti ya dan amin dalam hidup engkau dan saya. Banyak dipanggil, sedikit dipilih, tidak semua dipanggil. Dipakai Tuhan. Kita dipilih, dikuduskan, diselamatkan, dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya datang dan saya katakan, saya mengampuni, lepaskan pengampunan kepada anak-anak ini dan saya lepaskan mereka. Angkat motor. Ucapan syukur. Ketika ucapan syukur itu, kekuatan yang baru. Kekuatan yang datang dari Tuhan. Saudara lihat, ada orang yang kita kasihi. Dia sedang sekarat. Kita mengomel. Keadaan berubah. Apakah ketika itu saya emosi, saudara? Saya polisi, pada saat itu saya ada senjata. Saya di tas saya itu saya bawa 2 senjata. Senjata rohani dan senjata dunia. Pistol itu ada di dalam tas itu. Bagaimana bisa mengucap syukur? Tanggalkan seluruh atribut yang ada di dalam diri kita. Katakan amin. Itu menghalangi kita sehingga ucapan syukur itu berat, saudara. Kita akan merasa, kok bisa seperti itu? Tidak. Bagian yang kelihatan. Bagian engkau dan saya. Bagian yang tidak kelihatan adalah bagian Tuhan. Katakan amin. Pada saat itu saudara, setelah ucapan syukur, apa yang selama ini saya sampaikan di atas mimbar saudara. Andalkan Tuhan, percaya Tuhan, sabar. Lepaskan pengampunan. Hari itu datang semua kepada saya. Haleluya. Teorinya mudah. Teori mudah. Bapak kan pendeta, Bapak kan polisi. Gampang ucapan syukur. Bapak nggak tahu keadaan kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu? Maha besar dan maha dahsyat. Dia tahu saudara. Firman Tuhan mengajarkan engkau dan saya. Di dalam ucapan syukur ada kekuatan. Ada jalan keluar. Kita menghadirkan Tuhan pada saat ucapan syukur itu saudara. Dia hadir di sana. Saya lepaskan pengampunan buat anak-anak itu. Pertolongan Tuhan sudah mulai datang. Saya dibawa ke rumah sakit saudara. Saya sampai di rumah sakit. Begitu ada di rumah sakit saudara. Di unit gawat darurat. Dokter bersihkan tangan saya. Siapa yang bertanggung jawab? Kata dokter. Wow. Pemikiran normal saya. Kalau seperti itu orang yang sudah sekarat pasti dia mati. Karena belum ada yang bertanggung jawab, belum ditangani saudara. Tetapi puji Tuhan, saya pada saat itu di situ lihat bahwa kasih. Bagaimana buah kasih itu? Bagaimana saudara menjadi orang percaya? Di sana saya diuji, saya melewati satu masa lagi. Setelah melepaskan pengampunan, di sana diuji ada kesabaran. Saya bilang, dokter tolong saya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Keadaan seperti itu pada saat itu. Mulai setengah 10, jam 10, jam 11, jam 12, setengah 1. Saya panggil dokter dan saya bilang, dokter, maaf Bu Dokter, saya polisi. Tolong itu di tas saya itu ada senjata, tolong diamankan tas saya. Dokternya kaget saudara. Suntik tetanus, haleluya. Dia baru dengar ada senjata. Bisa, kedagingan itu bisa muncul. Tetapi pada saat itu, seluruh atribut saya tanggalkan.
Penyerahan total. Ucapan syukur itu mendatangkan hal yang luar biasa. Saya mulai serahkan kasih itu saudara. Saya rasakan suasana, saya tidak sakit, tangan saya tidak sakit. Setelah saya melepaskan pengampunan, saya lewat proses itu, dokter suruh suntik tetanus. Setelah disuntik tangan saya saudara, saya ingat firman Tuhan, Mazmur 37 ayat kelima. Percaya, berserah, aku wow, janji-janji itu hari ini, janji yang diberikan kepada engkau dan saya, janji itu akan digenapi. Jikalau dengan iman kita minta, jikalau dengan iman kita percaya. Pada saat itu saudara, saya mengingat bahwa firman Tuhan katakan, berserah, percaya, berserah. Seringkali kita percaya, kurang berserah. Seringkali kita berserah, kurang percaya. Dia Allah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mau, bagian Tuhan untuk Tuhan lakukan. Dia katakan, kamu percaya dan kamu berserah sepenuh. Penyerahan total, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Penyerahan total kepada Tuhan. Saya ada di tengah-tengah teman-teman saya. Seringkali saudara ada masalah di tempat di mana saya berdinas. Pimpinan mereka bertanya, kok orang Kristen kok itu dari gereja itu berantem? Pak Jose aja yang maju, itu saudara-saudaramu. Mereka suruh saya menyelesaikan. Saya bilang bukan Kristen ya, itu oknumnya, orangnya. Kristen tidak mengajarkan itu. Amin. Kristen tidak mengajarkan itu. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia dalam perjalanan, uangnya dirampok. Tetapi dia katakan seperti ini, apa yang mereka rampok, yang mereka ambil, tidak apa-apa, masih di rumah masih ada. Hari ini mereka boleh merampok dan mencuri uang saya, tetapi mereka tidak mencuri nyawa saya. Dia ucapan syukur. Ini kita dalam keadaan seperti itu kok masih bisa ucapan syukur. Dia katakan bahwa hari ini mereka merampok saya, bukan saya yang merampok mereka. Amin saudara. Hari ini saya diomongi, tetapi saya bersyukur karena bukan saya yang ngomongin. Hari ini saya difitnah, tetapi bukan saya yang memfitnah saudara. Tuhan mau saudara. Saya lewati proses itu saudara. Penyerahan, atributmu menghalangi. Ucapan syukur melepaskan segalanya. Saya lewati masa itu. Saya panggil dokter dengan lemah lembut, dokter. Di tas saya, tolong amankan tas itu karena di dalamnya ada senjata. Dokternya kaget. Dia panggil perawat-perawat, cepat suntik tetanus. Sudah 3 jam saya ada di situ. Secara manusia, kedagingan saudara, saya bisa bangkit dan saya marah-marah di situ. Saya bisa menonjolkan, saya ini polisi. Tidak saudara. Tapi saya punya Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan engkau dan saya. 24 jam. Dari mana datangnya pertolonganku? Wow. Pertolonganku datang dari Tuhan. 24 jam. Sering sekali kita mau supaya kita hidup dalam kelimpahan. Sering kita mau supaya kita diberkati, bagaimana kita diberkati dengan berkat yang melimpah saudara. Kita hanya mau berkat, tetapi saya percaya di tempat ini tidak ada, amin. Pertanyaannya mudah, kita mau diberkati. Berapa waktu kita berikan untuk Tuhan? Berapa waktu kita setiap pagi kita datang, kita memuji dan menyembah. Pujian katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Awal gerbang dasarnya, awal itu datang. Bagaimana waktumu setiap pagi dengan Tuhan? Berapa waktu untuk memuji menyembah Dia? Naikkan pujian tiap pagi. Saya dinas di lalu lintas saudara. Pertama kali saya berangkat,
Saya rasanya berat, saya mau mundur. Saya ada di kantor saudara, saya bukan di jalan. Tapi setiap pagi 1 jam kurang lebih. Saya bangun tuh jam 4. 4:30 saya sudah harus berangkat. Saya cerita sama teman saya. Ayam aja kalah saudara. Haleluya. Ayam itu masih tidur di atas pohon. Saya sudah jalan. Awal-awalnya saya rasa berat. Tetapi setelah berjalannya waktu, wow indah saudara. Saya bersama dengan Tuhan. Perjalanan saya 1 jam. Saya memuji, menyembah Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya melihat bahwa betapa luar biasa. Campur tangan Tuhan. Satu hal, masuki kata Daud, masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuki halamannya dengan pujian. Kita mau diberkati, kita mau melimpah. Kita punya waktu pagi dengan Tuhan. Berapa waktumu untuk memuji menyembah Tuhan? Berapa waktu kita untuk berbicara dengan Tuhan? Melalui doa kita setiap pagi. Berapa waktu kita untuk mendengar Tuhan berbicara kepada saudara dan saya? Melalui firman. Adakah waktu kita ceritakan kepada orang, saya boleh ada hari ini karena Yesus. Amin. Banyak orang Yesus, anak-anak Tuhan, Yesus tidak terlihat. Orang tidak melihat, saudara. Ini kunci berkat, saudara. Bagaimana waktu kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur setiap waktu, setiap pagi, saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mengucap syukurlah senantiasa. Berbicara tentang waktu, saudara. Senantiasa, siang, malam, siang, sore, malam. Senantiasa dalam segala waktu, segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin. Dalam segala hal. Sekalipun hari ini air mata kita sedang. Sekalipun hari ini orang yang kita kasihi, dia sedang terbaring tidak berdaya. Saudara, saya melewati masa itu, maka saya mau bagikan kesaksian ini buat kita. Setelah kasih melewati batas itu, saudara, dengan kesabaran saya menunggu waktu yang panjang. Dokter sudah mulai menolong saya dan dia sudah mulai suntik tetanus jam 1. Penyerahan total. Suka-sukamu Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan. Pada saat itu saya ingat firman Tuhan, saya katakan bahwa terima kasih Tuhan. Engkau harus percaya. Engkau harus berserah. Tuhan bertindak. Saya berserah. Cara Tuhan itu ajaib. Seringkali kita mau Tuhan ikut kita punya mau. Seringkali kita protes kepada Tuhan. Kita bilang Tuhan kenapa? Saya sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah melakukan, saya terus melayani Engkau. Kenapa ini bisa terjadi? Tetapi saya mau katakan kepada kita. Satu hal kita hanya bilang Tuhan. Terima kasih suka-sukamu Tuhan. Dari dalam, dari luar. Ketika penyerahan total kepada Tuhan. Percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Bagian Tuhan bertindak. Datang saudara. Dokter sampaikan kepada saya. Pak, tangan Bapak dioperasi harus 46 juta. Secara manusia 46 juta itu bukannya sedikit, banyak. Tetapi ketika saya dengar itu, saya bilang, wah sangat kecil bagi Tuhan. Katakan amin. Sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Nyawanya saja dia berikan buat engkau dan saya. Apalagi hanya itu. Hanya makan, minum dan pakai. Hanya penyembuhan, dia bilang, tidak ada apa-apanya itu. Asalkan engkau beriman dan engkau percaya. Cara Tuhan itu unik. Datang adik ipar saya. Dia datang dan dia mulai. Dia foto. Dia bilang sama saya. Jemaat datang menangis. Waktu itu saya diundang saudara. Seperti ini. Jemaat datang menangis. Keluarga anak-anak saya datang menangis.
Adik-adik saya mereka datang, mereka naik, abang. Saya bilang kita bersyukur sama Tuhan. Begitu saudara, dia datang dan dia bilang, bang saya mau foto dan saya ganti status WA bang. Cara Tuhan itu tidak terpikir. Cara Tuhan itu ajaib. Begitu dia foto, tak. Dia foto dan dia ganti status itu saudara. Sebar kemana-mana. Saya punya anak rohani saudara. Orang Banten. Cewek saudara, dia menikah dengan anak Tuhan. Dan saya baptis dia. Dia yang pegang HP, datang nangis dan dia pegang HP. Telepon masuk, kenapa? Ada apa? Pak Jose ada apa? Di mana kejadiannya apa? Tolong kirim nomor rekeningnya. Haleluya. Tuhan punya cara yang luar biasa saudara. Dari 9:30 saya baru berangkat ke Rumah Sakit Mitra Timur saudara. Itu jam 4. Itu jam 4. Dan menurut dokter, tangan saya ini harus diamputasi saudara. Ucapan syukur itu luar biasa. Ketika ucapan syukur kita naik, mukjizat terjadi. Pertolongan datang. Kekuatan datang. Sukacita ada. Damai sejahtera ada. Begitu saya sampai di rumah sakit saudara. Dokter bilang bahwa harus ada uang muka. Yang ada di handphone saya sudah 36 juta. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu saya sampai di sana, secara manusia dari mana 46 juta untuk operasi tangan ini. Tetapi Tuhan bilang bahwa saya beriman, saya percaya betul bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya sampai di rumah sakit Mitra sudah 36 juta. Terus mukjizat terjadi. Segala sesuatu untuk operasi besar, saudara tahu, harus medical check up. Semua harus normal. Dokter itu tidak hanya satu, dokter bisa 4-5 orang saudara. Termasuk di dalamnya dokter tulang. Mereka mulai medical check up, cek secara menyeluruh supaya bisa operasi. Semuanya normal. Ketika ucapan syukur, ada jalan keluar. Amin. Apakah kita mengomel, kita marah-marah? Bahkan ketika kejadian itu terjadi, kalau andalkan manusianya saudara, tangan saya sudah patah, saya ambil itu senjata tidak sadar diri, saya tembak mati orang itu seperti apa? Tetapi itulah berbeda yang ada di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan buka jalan saudara, normal semua saudara. Tensi saya semua normal saudara. Saya siap untuk operasi. Saudara tahu tidak hanya itu. Saya ditempatkan di ruang lantai atas. Di lantai atas itu saudara. Di situ banyak orang. Tetapi di situ hanya ada 2 pasien yang ada di situ. Saya dinaikkan ke situ untuk menunggu dokter saudara. Saya terus berdoa. Saya percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Katakan amin. Tetapi untuk menunggu indah itu butuh proses. Bagaimana kita bisa mampu? Ketika jatuh, kita harus kuat untuk bangkit. Kita harus kuat untuk berjalan. Kita harus kuat untuk menghadapinya. Mampukah kita bertahan? Mampukah itu untuk diri kita sendiri? Jikalau kita mengandalkan diri kita terbatas. Katakan amin. Jikalau kita mengandalkan manusia, kita kecewa karena dia pun terbatas. Amin. Jikalau kita andalkan Tuhan, dia sempurna, dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin saudara. Proses terus berjalan saudara. Saya masuk di waktu di mana menunggu dokter. 36 juta sudah dibayar. Tuhan kirim tidak hanya dari anak Tuhan. Ada teman saya dari Madura. Abang kenapa abang? Dia bilang seperti itu. Mana nomor rekening? Dia kirim saya 3.500.000. Dia kirim saudara. Dia kebetulan dia campuran Chinese saudara. Dia kirim itu obat Chinese yang habis operasi 950 per bungkus. Dia kirim itu 6 bungkus. Hari-hari gini siapa yang mau saudara? Kalau bukan Tuhan yang menjamah. Amin.
Tuhan melakukannya. Tuhan memberi kemurahan. Tuhan menjamah hati. Mereka yang melihat, mereka terbeban. Saya lewati itu saudara. Prosesnya jam 12 malam. Jam setengah 12 malam masuk di operasi. Dokter terbaik, salah satu di Indonesia, ibu ini datang dan dia yang mulai dengan beberapa dokter. Mereka bawa saya ke ruang operasi. Di sana mereka bertanya kepada saya, Pak Jose, Bapak sudah siap untuk operasi? Saya sudah siap, Dok. Lalu mereka bilang apa? Saya sudah siap. Bapak sudah berdoa. Saya sudah berdoa buat dokter juga. Biarlah tangan Tuhan jamah tangan dokter. Haleluya saudara. Di situ Tuhan izinkan supaya saya pun melayani di situ. Ada orang yang ada di ruangan itu. Tangan saya dibalut, tangan saya tidak bisa saudara. Tangan saya seperti ini. Saya hampiri orang yang ada di sana dan saya melayani dia. Saya doakan dia. Haleluya saudara. Bahkan tidak hanya 46 juta. Lebih dari itu. Tuhan sediakan. Dokter, perawat, mereka katakan, Pak, dari setengah 10 sampai dengan jam setengah 12 malam, harusnya tangan Bapak itu sudah dipotong. Karena waktunya terlalu lama. Tetapi hari ini, saya ada di hadapan saudara. Haleluya saudara. Tangan ini masih utuh. Memang tidak sempurna. Tetapi saya percaya tangan yang tidak sempurna ini, Tuhan mau supaya saya boleh memberkati orang. Tuhan mau supaya melalui tangan ini saya bisa melayani orang. Siapa kita saudara? Saya yang tidak ada apa-apanya saudara. Tetapi saya melihat bahwa mari kita libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Katakan amin. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Secara kedinasan banyak teman-teman saya dinas di Polsek Tambun 14 tahun saudara. Ketika mereka datang ke ruangan saya menjadi komandan provos waktu itu. Mereka datang ke tempat saya dan mereka katakan seperti ini. Pak Jose pegang berapa perusahaan? Saya bilang saya tidak pegang, tapi saya hanya pegang satu. Dia yang punya segala-galanya. Amin. Kita tidak setengah-setengah saudara. Kalau kita mau menjadi orang percaya, kita mau mengalami mukjizat, kunci yang utama, dasar gerbangnya adalah ucapan syukur. Hari ini kita mau bersyukur. Kita mau bilang Tuhan terima kasih. Seringkali hanya satu pergumulan, satu jawaban, satu masalah. Wah, kita mundur dari pelayanan. Kita pindah. Kita tinggalkan Tuhan. Kita bermasalah dengan rekan teman. Mungkin dengan tetangga kita. Tuhan kita salahkan. Akhirnya tidak mau melayani. Tidak mau beribadah. Tetapi hari ini saya mau katakan. Apapun yang terjadi. Kita mau bilang Tuhan terima kasih. Kita bersyukur. Teman saya ada hamba Tuhan, mereka datang ke tempat saya. Waktu saya terbaring, mereka bilang begini, siapa yang nabrak? Anggota saya, mereka datang ke tempat saya, mereka bilang begini, siapa yang nabrak komandan? Biar kami cari. Haleluya. Mereka bilang seperti itu, biar kami cari, tidak usah cari, saya sudah melepaskan untuk pengampunan. Saya sudah lepaskan dia. Haleluya saudara. Tuhan mau kita datang dengan hati yang lapar. Hati yang haus, hati yang rindu, hati yang mengucap syukur senantiasa dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya saudara. Kita lihat bahwa betapa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau kita lihat saudara. Di dalam Yohanes saudara, Yohanes 11 itu ayat 41 sampai dengan ayatnya yang 44. Kita lihat bahwa di sana firman Tuhan katakan bagaimana Lazarus dibangkitkan. Apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus katakan, Bapa, aku mengucap syukur, saudara. Saudara, kita lihat di sana. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar doaku. Lazarus dibangkitkan. Yang pertama, Yesus lakukan, mengajarkan kepada engkau dan saya.
Ucapan syukur, saudara. Tidak hanya itu, saudara. Kita juga bisa melihat bahwa bagaimana 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Yohanes juga, saudara. 5 roti dan 2 ikan di dalam Yohanes 6, saudara. Dia angkat itu, saudara. Di dalam dunia, orang dunia mengucap syukur karena yang kelihatan. Tetapi berbeda dengan engkau dan saya. Mereka mengucap syukur karena yang di luar, tetapi di dalam Tuhan kita mengucap syukur karena yang di dalam, saudara. Hari ini kita boleh ada, saudara. Jadi kita mau melihat bahwa betapa luar biasa firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Dalam segala keadaan, segala situasi. Saya sekalipun saya polisi, saudara. Saya ada di perumahan. Gereja ditutup, tidak boleh beribadah. Saya diundang, saudara. Saya diundang sama mereka. Mereka katakan bahwa, Pak, kita ada silaturahmi. Saya diundang. Tetapi ujung-ujungnya gereja ditutup. Mau ditutup. Saya bilang, mereka semua berbicara. Saya izinkan mereka untuk menyampaikan. Saya yang terakhir. Saya bilang, ketika mereka berbicara, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya ada di tengah teman-teman saya ini. Setelah mereka selesai berbicara, semua hanya satu kata, tutup. Saya bilang bahwa sekarang orang mau masuk surga itu tidak gampang, saudara. Banyak orang yang mau masuk surga itu susah. Sampai ada yang membuat bahan peledak dan dia bawa, dia meledakkan diri supaya bisa masuk. Haleluya. Saya bilang, semua orang mau masuk surga. Bapak dengan waktu begitu durasi 5 kali sehari. Tujuannya untuk masuk surga. Saya seminggu sekali. Tetapi kalau pelayanan, saya bisa. Saya tandain siapa yuk, nanti saya tangkapin di jalan. Kalau cara dulu, dunia bisa. Tidak. Saya bilang bahwa ini pelayanan, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang menempatkan saya di Bekasi ini, saudara. Tuhan yang memilih saudara dan saya, mungkin kita ada di sekitar sini. Saya bilang saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Tapi karena ini pelayanan, saya serahkan sama Tuhan. Tapi kalau untuk tutup ibadah, saya tidak tutup. Apapun yang terjadi, kalau untuk Tuhan saya siap. Apakah hari-hari ini orang lain melihat engkau dan saya menjadi garam di tengah-tengah lingkungan? Apakah hari-hari ini kita masih percaya, kita masih mengandalkan, kita masih sungguh-sungguh dalam Tuhan? Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita satu hal. Firman Tuhan ini mengajarkan saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya. Perintah Tuhan untuk mengucap syukurlah senantiasa. Kita bersyukur, saudara. Kita tidak usah bersungut, tidak usah omel, saudara. Bukan ada jalan keluar. Ketika hadapi masalah, kalau kita ngomel atau kita khawatir, kita takut, apa yang terjadi? Masalah tidak selesai, tidak ada jalan keluar. Justru keadaannya berubah. Tetapi dalam segala keadaan, segala situasi, mari kita mengucap syukur. Saya tinggal di Tambun. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, tidak hanya itu, saudara. Saya punya rumah di Puncak. Ketika saya pindah dan saya beribadah di gereja GPDI Bukit Hermon di daerah Geraha Prima, saya serahkan satu-satunya yang saya punya itu kepada Tuhan. Tempat rumah itu saya berikan untuk pelayanan. Saya tidak punya. Orang bilang begini, Bapak aja enggak punya apa-apa. Selama saya mengumpulkan jadi atlet, setelah itu semua itu saya berikan untuk pelayanan. Satu-satunya rumah saya di Puncak, saya berikan ke gereja. Banyak orang katakan seperti ini. Bahkan mereka melihat, wah ini terlalu berani, terlalu sombong. Tidak, saya melihatnya seperti itu, saudara. Tetapi saya melihat bahwa ketika saya menyerahkan semua hidup saya, tidak hanya itu. Saya tidak punya apa-apa. Saya di Tambun pertama kali. Saya diberikan orang untuk numpang di tempat teman saya itu.
Karena yang saya punya satu-satunya yang saya kumpul, istri saya, kami sama-sama atlet. Istri saya pelari Jawa Barat, anak rohani juga dari gembala saudara. Keluarga besar kami adalah anak rohani dari gembala di tempat ini. Yang kami kumpulkan itu semua kami berikan setelah kami pindah ke Tambun. Tidak punya apa-apa. Dikasih tumpangan sama teman saya. Dengan gaji yang pas-pasan. Saya hanya gaji 117 juta. 117 ribu, maaf. 117 ribu. Saya ada di Tambun. Berjalannya waktu. Cukup atau tidak cukup. Dunia bilang bahwa kalau dunia tidak ada cukupnya. Kalau di dalam Tuhan cukup tidak cukup. Di dalam Tuhan pasti cukup. Sudah tahu dalam keadaan itu. Satu hal yang saya lakukan. Saya tinggal dan saya tumpangi di tempat itu. Setiap malam saudara. Saya rebah di kaki Tuhan. Saya rebah di kaki Tuhan. Kepala saya taruh di ubin. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya punya Tuhan yang punya semuanya. Amin saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah pilih saya. Tuhan sudah pakai saya. Saya taruh kepala saya di atas ubin. Waktu Tuhan itu terus berjalan. Waktu Tuhan itu indah. Semua yang saudara mau hari-hari ini. Kalau tanpa ucapan syukur saudara, sia-sia. Tetapi ketika ucapan syukur itu saudara lihat bahwa 5 roti 2 ikan. 15.000 orang lebih dikasih makan. Amin. Mungkin di tangan kita, penghasilan kita. Mungkin yang ada di dalam tangan kita ini sedikit. Tetapi kita bilang, Tuhan, ini yang kami punya hari ini. 3 hal penting di dalamnya. Dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berbicara dengan Tuhan. Tetap berbicara dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Dia hanya sejak doa. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan kuat dan gagah saudara. Siapa kita? Kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu masalahmu. Haleluya. Hari ini adakah ucapan syukur yang keluar dari hati kita? Datangnya dari hati. Ucapan dengan mulut semua orang bisa saudara. Tapi datang dari hati. Kita mau bilang, Tuhan, saya masih bisa berjalan. Saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa berbicara. Saya masih ada walaupun COVID membatasi segala-galanya. Tetapi dia tidak membatasi saudara dan saya dengan Tuhan. Katakan amin. Saya melayani di penjara. Saya bilang kepada mereka yang ada di dalam penjara. Kenapa engkau ada di sini? Ada sebab akibat engkau ada di sini. Jeruji tidak bisa merubah engkau. Hukum tidak bisa merubah. Kau di penjara sekian tahun tidak bisa merubah. Tetapi datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau berubah. Saya bilang kepada mereka, kalian ada di penjara, tidak ada yang bisa kalian berikan buat keluarga di rumah. Tetapi kalian bisa berdoa buat mereka di rumah. Haleluya saudara. Satu hal kunci dalam kehidupan. Dasar yang awal adalah ucapan syukur. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih buat firman-Mu. Pemain musik boleh tampil ke depan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian isi hati-Mu Tuhan. Oh glory, haleluya.
Hamba-Mu percaya Engkau ada di tempat ini. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dan mengucap syukur. Kami mau datang dan bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Hari ini Engkau masih berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan oleh firman-Mu. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman menjadi rema untuk menuntun kami. Menopang, menolong kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang digumuli oleh umat-Mu di tempat ini. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Maha besar, maha dahsyat, Engkau mengetahui sisi hati kami. Terima kasih. Kami mau belajar merendahkan diri. Kami mau belajar mencari wajah-Mu. Kami mau belajar untuk menanggalkan semua yang menghalangi. Terima kasih mukjizat-Mu. Haleluya. Haleluya, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Eko. Bersama dengan sisi pastori, Tuhan berkati. Pengurapan hikmat, marifat, kuasa, penyertaan Tuhan, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan hamba-Mu, pakai lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Semua si dan umat Tuhan yang ada tempat ini, semua pengerja Tuhan berkati. Pemain musik, pemimpin pujian, pendoa, bahkan umat Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Mari kita naikkan pujiannya ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih sungguh katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan. Ku buka hati
ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar Bapa, mari ambil alih hidup kami Tuhan. Kami sudah ditebus, kami sudah lunas dibayar. Inilah hidup kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami, hati dan pikiran kami, mari masuk dan tinggallah dalam hidup kami. Perbarui kami hari lepas hari. Terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, berikan pengajaran bagi kami. Kami tidak sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi mari firman itu masuk dan tinggal dalam hidup kami. Perbarui kami Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayanan di tempat ini. Biarlah hamba-Mu, Gembala Sidang serta seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, bahkan umat Tuhan diberkati. Kami mau ada ucapan syukur kami. Kami mau berikan waktu yang terbaik, yang pertama, yang terutama untuk Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus ajari kami. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian dan penyembahan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Ulurkan untuk jamaah kami pribadi, lepas pribadi. Lepaskan yang menghalangi. Lepaskan yang masih ada dalam hati kami. Yang masih dalam hidup kami. Yang sudah kami alami. Yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Hari ini kami mau biarkan itu berlalu. Kami sudah menjadi baru. Kami sudah memiliki roh yang baru. Kami sudah memiliki kekuatan yang baru. Sukacita yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih dalam, silakan duduk sebentar. Kita bersyukur kita sudah diberkati oleh Tuhan pada kesempatan yang pagi ini. Kita akan menyudahi ibadah kita pada pagi ini. Kami panjatkan syukur kami yang tidak terkira kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah melawat kami dengan cara-Mu yang ajaib. Di balik ucapan syukur Tuhan, Engkau berkarya dengan luar biasa. Kami bersyukur Engkau telah mengutus hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Hamba-Mu Tuhan Bapak Jose Aris Badara, yang telah Kau pakai menjadi luar biasa untuk memberkati kami. Biar Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Jemaat yang beliau gembalakan Tuhan, Engkau berkati agar mereka semakin dewasa. Demikian juga keluarga hamba-Mu yang Kau pakai menjadi alat yang luar biasa dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjangkau banyak jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan lewat pelayanan yang Kau percayakan kepada beliau maupun lewat pengabdian kepada bangsa negara melalui kepolisian, Engkau juga pakai beliau menjadi luar biasa. Selamat lebih Tuhan, jemaat-Mu GBI Rahmat Allah yang telah Engkau berkati pada pagi ini. Biar Tuhan kami semakin mengenal-Mu dan semakin Tuhan bersandar kepada-Mu dan senantiasa ada ucapan syukur dari hati kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk melangkah kembali ke rumah kami masing-masing, menghadapi realita hidup yang harus kami telusuri dan kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Kau masih beri kami kesempatan untuk hidup di kolong langit ini. Dan kami bersyukur, kami tahu Tuhan, kami Engkau persiapkan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu lewat kehidupan kami.
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berikan syukur kami kepadamu karena kami tahu Tuhan dan kami percaya. Lewat berbagai persoalan, lewat berbagai masalah tantangan hidup yang kami hadapi, kami bersyukur karena kami tidak seorang diri. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Karena lewat masalah yang kami hadapi Tuhan, Engkau sedang berkarya untuk menyatakan kemuliaan lewat kehidupan kami. Sehingga ketika kehidupan kami Engkau berkati lewat masalah yang kami hadapi. Kami menjadi kesaksian yang hidup sehingga dunia boleh melihat bahwa kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijaga, kami dikasihi oleh Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang hidup kekal selama-lamanya, yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan, demi masa depan kami. Bahkan di dunia ini pun Engkau menjaga, memelihara dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah umat-Mu dalam kuasa-Mu. Engkau sertai, Engkau kawali, Engkau pagari dengan kasih sayang-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau berikan memerintahkan malaikat untuk berpasukan, menjaga, melindungi, berkemah, mengelilingi kami, menjaga serta mensuplai segala kebutuhan kami. Dan sehingga oleh karena pemeliharaan-Mu Tuhan, kami percaya kami tidak akan kekurangan apapun yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, berkatilah ketika mereka masuk, berkatilah ketika mereka keluar. Berkatilah Tuhan pekerjaan tangan mereka supaya tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Berkati Tuhan bakul adonan, sawaladang, ternak gembalaan. Berkati profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau menyertai dan Engkau berkati. Dan Engkau berjanji untuk menjadikan kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus, jadilah atas umat-Mu Tuhan. Yang masih studi, Engkau berkati studi mereka. Yang Tuhan, yang bekerja, berusaha, Engkau berkati karir mereka, Engkau berkati usaha mereka. Berkati setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga, agar senantiasa dalam kasih setia-Mu menyertai dan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di mana umat itu tinggal berada dengan kesejahteraan. Sebab kesejahteraan lingkungan umat adalah kesejahteraan umat-Mu juga ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia tercinta. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah wabah yang melanda seluruh dunia ini Tuhan. Engkau melindungi dan Engkau memberkati Indonesia. Sehingga sekalipun terjadi resesi, kami tetap terjaga dan terpelihara. Ini semua karena anugerah-Mu. Jayalah Indonesia oleh karena Engkau Tuhan. Diberkati Indonesia oleh karena nama Yesus yang ajaib dan luar biasa. Damai dan sejahtera turun atas Indonesia karena Tuhan Yesus menyertai bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami juga berdoa terus Tuhan, untuk mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, entah karena COVID, entah karena penyakit atau masalah lainnya Tuhan. Biar Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan dan Engkau berkati mereka. Demikian juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang menderita di Beirut Tuhan, oleh karena pengeboman yang dilakukan di Lebanon Tuhan. Entah itu pengeboman atau kecelakaan, apapun penyebab yang telah menimbulkan penderitaan kesengsaraan. Dalam nama Yesus Tuhan, lawat mereka, kasihani mereka Tuhan, beri mereka kekuatan penghiburan. Pulihkan Tuhan Lebanon, agar semuanya boleh berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga saudara kami di Indonesia Tuhan, yang tertimpa bencana malapetaka, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Biar juga Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan mereka. Belas kasih-Mu Tuhan tercurah atas bangsa ini. Menyerahkan sekali umat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Berkati dengan kemakmuran, berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kebahagiaan. Amat terlebih Tuhan berkati hati yang setia dan takut akan Engkau. Sehingga mereka bersedia boleh pelihara iman kerohanian jasmani dan seluruh kehidupan mereka oleh karena tangan kasih setia-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Israel Tuhan, berkatilah Israel Tuhan, lindungi Israel, sejahterakan Israel, selamatkan Israel, halalkan dan singkirkan musuh-musuh Israel, karena Israel kami telah mengenal Engkau ya Tuhan. Padanya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh Tuhan, kawanan domba milik pusaka milik kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau gembala yang baik, menuntun kami jalan yang benar, menghalangi dan merintangi kami dari perbuatan, pikiran, perkataan, atau apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu, sehingga kami Tuhan terlindung dan terpelihara dan tidak bercacat hingga kedatangan-Mu yang kedua kali, dan layakkan kami untuk menyongsong-Mu dan tinggal bersama dalam keabadian. Karena itu menjadi iman dan kerinduan kami yang bersandar kepada kebenaran firman-Mu yang telah berjanji bahwa Engkau ingin membawa kami supaya kami berada di tempat mana Engkau pun berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus, kami terima dengan iman segala berkat-Mu untuk kami.
Oleh karena kami juga Tuhan izinkan berdoa untuk beberapa orang yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ibu Francine, Tuhan, Bu Yopi, Bu Ati, demikian juga anak-anak yang lain Tuhan yang saya kurang sehat. Engkau jamah, Kau pulihkan dan Engkau berkati kesehatannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur masih padamu karena Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa masuk kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, angkat dua tanganmu dan arahkan hatimu pada Allah yang kudus. Tuhan kiranya memberkatimu dengan berlimpah-limpah, menghalau bencana, malapetaka, perintah, kesusahan dan di dalam hidupmu. Tuhan kiranya menuntunmu jalan yang benar. Tuhan kiranya melimpahimu dengan kasih karunia, menyinarimu dengan wajahnya. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dengan pengorbanan yang tulus dari putranya yang tunggal, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan, dan kasih sayang Roh Kudus yang memelihara, menjaga, memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah